Di Sumbermulia ini tadinya ada sekitar 17 pabrik tahu dan tempe. Nah, terus wilayah ini sudah menjadi sentra industri tahu. Jadi bukan hanya saya, ada masih banyak saudara-saudara dan teman-teman yang sebagai pengrajin tahu juga. Ya, sejak tahun 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Gunawan, salah satu pengrajin tahu di Desa Kepek, Dusun Sumbermulia, RT 02 RW 3. Menekuni usaha tahu sejak tahun, kalau saya mendirikan ini ya, pabrik kecil-kecilan ini 2010. Awal mulanya ya karena orang tua dulu kita juga pengrajin tahu, jadi sudah mendarah daging, kayak turun-temurun begitu. Dan didukung oleh lingkungan, karena kita kan di Sumbermulia ini tadinya ada sekitar 17 pabrik tahu dan tempe. Nah, terus wilayah ini sudah menjadi sentra industri tahu. Jadi bukan hanya saya, ada masih banyak saudara-saudara dan teman-teman yang sebagai pengrajin tahu juga. Ya, sejak tahun 68 apa lupa. Nanti saya carikan, saya tanyakan. Ada, tapi ada dokumennya. Saya sebenarnya adalah seni rupa. Basic saya seni rupa. Cuman kan karena di tahu sendiri banyak keluhan, tantangan dan sebagainya. Kita kalau sedang berpikir tuh seperti mau memberikan solusi bagaimana pengrajin tahu dapat lebih mudah dalam pengerjaannya. Kita mau terjun ke arah itu sebenarnya. Melukisnya masih, cuman kan untuk di sini sebagai menumpang ekonomi keluarga, tentu saja yang kita utamakan tahunya, perajin tahunya, tahu ternak dan sebagainya. Paling 2 kental. 2 kental itu 200 kg. Kurang lebihnya rata-ratanya seperti itu. 1 kentalnya 48 gelabak. Berarti kali 2. 48 kali 2. 48 papan seperti itu namanya 1 papan. 1 kentalnya kan 48, kita jadiin 48 karena harga kedelai semakin turun. Harusnya kan biasanya kalau 100 kilo itu 50 papan. 50 papan. Mereka dari Gunung Kidul aja. Gunung Kidul semua. Ada yang dari Tanjung Sari, ada yang dari Semin, ada yang dari Wonosari, ada yang dari Palian. Kalau di tahu 5 orang, kalau full itu 5 orang. Kalau pendukungnya 3 orang, ada di ternak, ada ngurusi ternak itu loh maksudnya.
Awalnya itu kan kedelai kita siapkan, kita rendam lebih kurang ya 6 jam. Terus dicuci, lalu kita bagi-bagi. Mau dibikin berapa papan per satu gilingan, itu mau dibikin berapa kita bagi. Kemudian kita giling. Setelah kita giling, kita didihkan pakai itu, boiler itu, pakai uap itu, baru kemudian disaring. Kalau sudah disaring kan terpisah antara ampas yang untuk pakan ternak, lalu sari kedelainya. Sari kedelainya itu nanti kita kasih, kalau di sini namanya kecutan asinan itu ya. Cuman kalau bahasa umumnya asam cuka atau batu tahu begitu, ada yang pakai itu. Kemudian nanti kalau sudah ekstraksi itu kan menggembok menjadi gumpalan-gumpalan itu, baru kemudian dicetak seperti dalam proses tadi yang sudah Mas ikuti tadi. Baru kemudian kalau udah dicetak ya hasilnya seperti itu, kotak-kotak seperti itu. Baru nanti mau tergantung lihat pesanan, mau ada yang godok atau yang digoreng kan begitu. Baru kita kirim ke pasar tradisional. Iya, tahu sayur. Jadi basicnya tahu gitu loh. Bukan, kan nanti masih bisa pelanggan tuh pesen tahu sayur itu untuk tahu tuna, untuk tahu bakso, untuk tahu isi, untuk tahu macam-macam. Kita sediakan tahu sayurnya, tahu bahan dasarnya itu. Dua-duanya kita layani. Ada yang ngambil sendiri langsung boleh, ada yang suruh ngantar ke pasar, kita antar gitu. Jadi tergantung kerepotan masing-masing. Insya Allah selalu habis, karena kita kan ini pelanggan, pesanan, menurut pesanan pelanggan. Tiap hari pesan berapa kita catat, ya kita ngolahnya sesuai pesanan. Pagi jam 8, jam 9 pesan, nanti sore udah jadi. Jam 5, jam 6 sore udah jadi, udah kita antar atau mau diambil udah siap. Kalau mulai produksi itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 pagi, kalau 2 kental itu ya sampai jam 4. Sekitar itu. Iya, tradisional. Belum, karena kita juga ini membaca kondisi kita sendiri. Karena untuk pengembangan itu kan butuh alat produksi yang luar biasa kreatif gitu ya. Jadi kita masih terhambat di situ. Jadi kita tidak mungkin produksi banyak terus mengandalkan SDM, tenaga kerja yang manual terus-terusan, kita belum mampu. Jadi kita sesuaikan pasar tradisional, sesuai kemampuan kita kerja itu dulu. Kalau pengembangan ada, cuman kan masih sekedar konsep kita siapkan di belakang. Cuman kan itu tadi banyak sekali modal yang harus kita siapkan. Pertama, kalau produksi makanan tuh ya limbah ya. Jelas limbah tahu itu sangat mengganggu kalau kita tidak hati-hati mengolah. Terus kemudian pemasaran juga ada kendala tenaga kerja. Tuh, bahan baku sekarang stabil. Cuman kadang tenaga kerja yang kecapean itu kan kita nggak bisa paksa. Jadi memang harus inovasi, kita harus kita pikirkan inovasi alat dan sebagainya. Kalau tempat saya 2,5 kental, 3 kental kita sudah terlalu malam nanti. Sudah di atas 10 jam kerja. Persaingan ya ada, cuman kan karena kita masing-masing punya kendala dan ini ya. Maksudnya itu kalau untuk produksi yang luar biasa banyak tetap
kendalanya tetap sama. Pada tenaga kerja, limbahnya juga kemana-mana, bisa overload gitu loh. Jadi emang rata-rata segitu. Kalau kita pernah hitung bersama kelompok itu, satu kentalnya itu sekitar 100.000 dapatnya bersih. Jadi tergantung mau berapa kental itu tinggal kalikan. Biasanya seperti itu rata-rata. Kadang ya kalau kedelai turun ya dapatnya lebih banyak, kedelai naik ya agak ini sedikit, keuntungannya turun juga gitu. Ya namanya industri kecil kan mau dibesarkan kan susah juga Pak. Industri kecil ya, industri tradisional itu semua serba tradisional. Jadi kita juga ngitungnya sendiri juga tradisional juga. Nggak bisa kayak ya aplikasi, nggak bisa. Ya tentu saja inovasi alat untuk membantu tenaga kerja tidak terforsir gitu ya. Itu. Terus kemudian limbahnya juga kita siapkan sebelum masuk ke kali dan sebagainya, mengganggu orang itu, mengganggu lingkungan, kita siapkan juga lebih padat, lebih bersih. Biasanya seperti itu. Kedelai lebih fresh karena kita cepat, produksinya cepat, putarannya cepat. Jadi pilihannya juga banyak, itu yang pasti. Tidak hanya 1-2 pabrik. Keunggulannya seperti itu. Kalau masyarakat sekitar Wonosari, Gunung Kidul itu sebaiknya membeli tahu sayur itu di wilayah Sumbermulyo. Bisa tempat saya, bisa ini kan banyak pilihan. Karena kita jamin ini ya, mutunya sudah, kita itu dari segi limbah sudah dari lingkungan hidup, di tiap tahun juga ada survei dari dinas-dinas baik perindustrian dan sebagainya, koperasi juga kita dapat binaan. Jadi kita di wilayah Sumbermulyo ini karena sudah sentra pengrajin tahu, ya sebaiknya masyarakat Gunung Kidul rame-rame kalau beli di Sumbermulyo. Tidak harus di tempat saya, cuman kan banyak pilihan.